Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pada kesempatan yang kemarin kita telah menyelesaikan tentang terkait dengan menggosok badan ketika seorang itu mandi janabah ataupun mandi haid, dan juga terkait dengan mandi saja, baik itu janabah atau mandi haid, kemudian seorang itu meniatkan untuk sholat, dia langsung saja menyiramkan seluruh anggota tubuhnya kepada anggota tubuhnya, kemudian dia tidak perlu berwudu lagi apabila memang dia niatkan itu adalah untuk mengangkat hadas dan juga untuk melakukan untuk melakukan sholat. Itu adalah untuk membolehkan melakukan sholat, tapi selama tidak melakukan pembatalnya seperti memegang kemaluan. Siapa yang hafal hadis kemarin? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashaddu sya'ra ra'si afa anfudhu lil ghusli lil janabati wa fi riwayatin wahidati qala la faqala la inna ma yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayatin rawahu Muslim. Jazakallahu khair, barak fik. Kemudian pada kesempatan kemarin kita telah baca juga inilah uhil al-masjid li haidin wala junub. Sudah terlanjur dibaca kan? Itu masalahnya belum dibaca kan? Kita baca masalahnya, yaitu qala syarih hafizallahu taala, itu dari hadis Rasulullah SAW yang di sini diperselisihkan di antara yang melemahkan hadis ini dan yang menghasankan masalah yang terdapat di sini tentang hadis an Aisyah qalat qala Rasulullah SAW inilah ahil, sungguhnya aku tidak halalkan al-masjidah, masjid itu li haidin wala junubin, bagi wanita haid dan juga orang yang junub. Kemudian masalah atau pembahasan yang terkait dengannya tentang muktul haid wal junub fil masjid, itu terkait dengan tinggalnya wanita haid dan juga seorang yang junub di dalam masjid. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh bagi wanita haid atau orang yang junub untuk tinggal di masjid. Karena kan hadis ini inilah uhil al-masjidah li haidin wala junub. Sungguhnya aku tidak halalkan bagi orang yang haid dan junub itu untuk tinggal di masjid. Dan juga ini kan ada dalil yang lain. Kalau yang mengatakan bahasanya lemah kan, liqauli subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara. Sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kalian mengetahui mengetahui apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, dan juga tidak boleh bagi orang junub illa abiri sabilin hatta taqtasilu, dan tidak pula junub melainkan dia hanya lewat hingga kalian mandi. Maka di sini amr Allah Subhanahu wa taala bi'tizali shalah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan salat. Wal murad bi shalah di sini adalah masjid. Fa amara bi'tizali shalah, yaitu meninggalkan masjid. Bisa dipahami? La taqrabu shalah maksudnya la taqrabu al masjid. Jadi la taqrabu shalah maksudnya adalah la taqrabu al masjid. Ay la taqrabu mawadi as-shalah. Maksudnya ada yang ditakdirkan. Yaitu janganlah kalian mendekati mawadi as-shalah, yaitu tempat salat. Wa ya al-masajid. In kuntum junuban, apabila kalian junub, hatta taktasilu, hingga kalian mandi. Illa kecuali illa abiri sabil, kecuali orang yang sekadar lewat, orang yang sekadar murur, yaitu lewat. Kemudian warakhasa jama'atun minhum bibaqaihi fil masjid idza tawadda. Sekelompok dari ulama, mereka memberikan rukhsah untuk tinggalnya wanita haid atau orang yang junub di dalam masjid apabila dia berwudu.
Ya, ini wudhunya apa? Ya bukan wudhu ya maksudnya bukan wudhu untuk ya mengangkat apa? Hadatnya. Li atharin ja'at fihi an ba'di sahabah. Karena datangnya asar ya dari sebagian sahabat. Ya, dan dikiaskan ya orang yang itu ini apa? Dikiaskan padanya dikiaskan padanya yaitu seorang wanita yang haid. Ya. Maka keduanya apa? Sama-sama pada hadas akbar. Ya. Dan di sini apa? Wala na'lam ahadan minhum rakhasalaha bil baqa idza tawaddu'at. Dan kami tidak mengetahui seorang pun dari mereka apa? Memberikan rukhsah ya untuknya, untuk wanita yang haid misalnya, untuk tinggal apabila dia berwudu. Ya, apabila dia berwudu. Jadi wanita haid kan masih tetap dalam hadasnya kan? Ya, dalam hadas ya akbarnya, tetapi apa? Apabila dia berwudu maka boleh tinggal di masjid. Wa dhahabat dhahiriyah wa ba'du syafi'iyah ila annahu la yuhram. Ya, ini dhahiriyah dan juga syafi'iyah, sebagian syafi'iyah mereka berpendapat bahasanya tidak diharamkan bagi wanita haid ya atau seorang yang junub untuk tinggal di dalam masjid. Ya, yang demikian itu kenapa? Karena tidak adanya dalil yang sahih dan sharih. Ya, tidak ada dalil yang sahih dan sharih, yaitu yang jelas yang apa? Ya, mengenas, yaitu apa? Memastikan ya bahwasanya apa? Ya, dua orang ini yaitu untuk tinggal ya di dalam masjid, ya, untuk melarang wanita haid ataupun seorang yang junub untuk tinggal di dalam masjid. Ya, karena apa? Hadis Aisyah sekalipun hadisnya itu sharih, tetapi apa? Lemah. Ya, hadisnya lemah dan tidak bisa diambil sebagai hujah. Kemudian wal ayah al-Qur'aniyah al-madhkurah, dan ayat Al-Qur'an ya ini juga tidak sharih. Ya, tentang apa? Melarang seorang yang junub untuk tinggal di dalam masjid. Oleh karenanya apa? Para ahli tafsir mereka apa? Berselisih pendapat, berbeda pendapat ya di dalam mentafsirkannya. Sebagian jamaah dari mufassirin mereka mengatakan maknanya la yajuz lil junub al mukth fil masjid illa idza kana abiran. Ya, tidak boleh seorang junub tinggal di masjid melainkan apabila dia hanya sekadar lewat. Dan ahli tafsir yang lain mengatakan makna ayat ala dhahiriha, yaitu apa? La taqrabus shalah, la ta'tus shalah. Ya, mereka sebagian ada yang mengatakan bahwasanya la taqrabus shalah, jangan engkau salat. Yaitu apa? La ta'tus shalah, jangan engkau melakukan salat. Ya, dan bukan yang dimaksud masjid. Jadi pahami. Karena tadi kan ada yang mengatakan bahwasanya as-shalah di sini adalah apa? Masjid. Ya. Wa antum junub, ya, sedangkan kalian dalam keadaan junub hatta taktasilu. Ya, illa idza kuntum abiri sabil, melainkan apabila kalian hanya sekadar lewat. Ya, apa illa abiri sabil di sini ay kuntum musafirin. Ya, apabila engkau ya musafir, maka fa antum ma'dzurun, maka engkau apa? Diberikan udzur. Ya, kenapa? Ya, dikarenakan al-ghalib bahwasanya musafirin itu apa? Pada zaman itu bahasanya mereka itu tidak mendapatkan air. Ya, maka ya dikecualikannya musafir dari apa? Wajibnya mandi. Ya, maka tafsir ini apa? Telah sahih dari Ibnu Abbas ya, karena beliau ya telah berkata pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala junuban ila abiri sabilin hatta takhtasilu, maksudnya apa? Itulah seorang musafir. Ya. Kemudian Syekh Taufik yang memberikan kesimpulan al-aula wal ahwad lahuma tarkul muqt ya fil masjid. Ya, yang layak ya lebih menunjukkan kehati-hatian bagi keduanya yaitu wanita haid dan seorang yang junub untuk meninggalkan ya tinggal untuk tinggal di masjid. Ya, karena ada kemungkinan ya dalam ayat dan juga ya ada kemungkinan juga tetapnya hadis Aisyah dan juga apa untuk keluar dari menyelisih jumhur ulama ya. Kemudian terlebih lagi yang menyelisih itu apa? Jumlahnya sedikit ya, yang berbeda pendapat ya ini adalah jumlahnya sedikit. Jadi kembali ya pada antum ya dalam memilih pendapat ini ya. Kalau Syekh Taufik hafizallahu taala beliau al-ahwat bahwasanya seorang wanita ya supaya tidak
ya tinggal seorang wanita haid yaitu tidak tinggal di masjid. Begitu pula ya orang yang junub. Tapi di sana ada pendapat yang lain. Ya, ada pendapat yang lainnya. Bisa dipahami? Kita baca dulu hadisnya dan kita akan baca pembahasannya pada kesempatan yang akan datang. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa anha qalat kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi minal janabati muttafaqun alaih. Oh iya. Zada Ibnu Hibban wa taltaqi. Iya. Jazakallahu khair. Ya, kita baca ya. Ini masalahnya cuma sedikit. Al-hadits yang ke-123 dari Aisyah, qalat kuntu akhtasilu ana wa Rasulullah sallallahu min ina'in wahid. Ya. Dahulu aku mandi bersama Rasulullah sallam, aku dan Rasulullah sallam pada satu ina. Ya, tahtalifu aidina. Ya, fihi minal janabah. Muttafaqun alaih. Itu tahtalif, ya, taltaki, yaitu tangannya apa? Ya, ketemu, ya, ya saling mengambil ya tangan kami, ya, fihi, yaitu di dalam ina dikarenakan janabah, ya, muttafaqun alaih. Kemudian tahrijul hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Ibnu Hibban menambahkan dalam sahihnya watal taki, ya, wa isnadu hadis ziyadah sahih, ya, isnad hadis, ya, dalam tambahan ya Ibnu Hibban ini sahih. Akan tapi lakin qad rawa al-Baihaqi fi sunane adalah hadis bi hadhihi ziyadah, ya, wa lafdhuhu kuntu ahtasil ana wa Rasulullah min ina'in wahid tahtalifu aidina fihi minal janabah, yakni watal taki. Nah, maksudnya adalah apa? Ya, yakni watal taki. Yaitu fazada lafdzatu yakni. Ya, maka di sini apa? Qabla lafdzatal taki. Maka di sini ada mengisyaratkan bahasanya ya, ini ziyadah ini adalah tambahan dari sebagian apa? Ya, ruwat, yaitu sebagai tafsir dari ya maksudnya apa? Maksudnya dari tahtalif itu apa? Ya, ini taltaki, yaitu ketemu tangannya. Ya, bisa dipahami. Ya, bahasanya wa hadza yus'ir bi anna hadhi ziyadah min tafsiri ba'di ruwat. Ya, ini mengisyaratkan ya dalam riwayat Baihaqi bahasanya ya di sana ada yakni wa taltaki. Ini mengisyaratkan bahasanya ya taltaki ini ya bukan lafaz hadis, tetapi apa? Tafsir ya dari sebagian ruwat. Jadi bukan termasuk lafaz hadis. Ya, fa'ala allaha, maka barangkali ini adalah mudrojah. Ya, ini adalah yang dimasukkan. Jadi mudroj yaitu lafaz yang dimasukkan dalam suatu hadis mimba diruwati sanad, ya, dari sebagian apa? Perawi sanad. Kemudian fikih hadis ya tentang ya hadis ini masalah iktisalu rajul ma'a imra'atih, yaitu mandinya ya seorang suami bersama istrinya. Ya, amatul ulama ala anu la yukrah. Ya, kebanyakan ulama bahasanya tidak dimakruhkan ayaktasila rajul ma'a zaujatih, yaitu seorang suami ya dia mandi bersama istrinya min ina'in wahid, ya, dari satu ina. Dan ini malah menunjukkan apa? Ya, keharmonisan, ya, antum bujang semua, ya, menunjukkan keharmonisan ya fi waqtin wahid, ya, pada satu waktu, itu adalah dari satu ina. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma'a Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dahulu Rasulullah SAW melakukannya bersama Aisyah. Qalat Aisyah inni kuntu la aktasil. Ya, sungguhnya ya aku mandi ana wa Rasulullah SAW ya min ina'in wahid tahtalifu aidina fihi. Yaitu apa? Saling bergantian. Ya, tatanawaf ya aidina alal ina bil iktiraf, yaitu dalam apa? Menciduknya. Ya, dalam menciduk air. Wajah fi riwayat wa taltaqi ay kanat aidihima ya tastami aidon, yaitu bisa bergantian, bisa berkumpul juga, ya, bertemu, ya, bertemu atau ya bersentuhan. Wa qad dzakara ba'dul ahli ilm anna hadza fil fi'l faidatun lizaujain. Ini kan, ya, sebagian ahli ilmu menyebutkan bahwasanya perbuatan ini ya akan mendatangkan apa? Faedah. Ya, ana fi hadzal fi'l faidatun lizaujaini, yaitu menunjukkan ya keharmonisan, yaitu apabila seorang itu apa? Ya, menambah, ya, apabila seorang itu
melakukan mandi junub bersama, yaitu antara suami istri, itu akan menambah apa? Ya, yazid fil minal mahabbah, ya, dari cinta dan ulfah, kasih sayang, wal irtibat, yaitu keterkaitan antara suami istri. Adapun apabila ya seorang laki-laki dia mandi dari sisa air yang apa? Yang istrinya itu mandi darinya atau kebalikannya, maka ini juga ya fahada ja'a fi nahyun, ya kama marra sabiqan fi babil miyah. Ya, ada larangan, yaitu dimakruhkan ya apabila mandi seorang dari sisa istrinya atau istri dari sisa ya suaminya. Bisa dipahami kan di sini kan? Ya, kita cukupkan. Alhamdulillah selesai ya hadis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.